Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali bermuajahan bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani dalam kajian pekanan di Ceragen. Masih dalam bahas hadis pilihan dari kitab Taisir Fathul Mabdi, hadis pilihan dari Sahih Bukhari. Nah, untuk kemarin masih ada satu pertanyaan Ustaz yang belum dijawab di grup. Jadi insya Allah akan saya ini lagi ya, saya angkat lagi untuk pertanyaan kemarin. Jadi kita sudah ada satu pertanyaan Ustaz, Ya, dari yang dari pekan kemarin. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Wadal Ustaz Ahmad Jalani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tafadhol Mas Tuan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa azila aw udalla aw azlima aw udlama aw azila yushala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutinan kita dan kita akan bahas hadis yang kalau di kitab ini adalah hadis yang ke-23 ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan pada usia kita dan juga ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah dan juga sebagai mana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah bisa mempertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya di akhirat nanti. Kita bisa berkumpul dengan beliau insyaallah. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diringkas ya dan dipilih dalam kitab Tafsir Fathul Mubdi Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi rahimahullahu taala. Hadis yang akan aku baca ini berkaitan dengan ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hari kiamat nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati qurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna pada akan dipanggil ya. Yud'auna akan dipanggil yaumal qiyamati pada hari kiamat ghurran ya dengan ghurran ya ghurran itu wajah yang bercahaya. Muhajjalina lagi berseri-seri ya wajah yang bercahaya dan berseri-seri min atharil wudu ya karena bekas wudu ya. Faman istata'a minkum maka barang siapa yang mampu di antara kalian an yutila ghurratahu memanjangkan ya cahayanya falyaf'al maka lakukanlah
Maksudnya apa ini? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, inna ummati, ummah di sini adalah ummatul ijabah, ya, wahum al muslimun. Jadi ummah itu dalam kajian para ulama itu biasanya dibagi dua, ya. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Nah, ummatul ijabah adalah umat yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menjadi seorang Muslim. Itu adalah namanya ummatul ijabah. Sedangkan ummatul dakwah adalah umat objek dakwah atau bad'u yang memang belum masuk Islam. Jadi mereka ummatul dakwah itu umat yang harus didakwahi pada masa itu. Ini definisi dari para ulama berkaitan dengan istilah ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Nah, ini dimaksud dengan inna ummati, umatku di sini adalah ummatul ijabah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Islam. Ya, umul muslimun. Yud'auna, diseru atau dipanggil. Ya. Jadi dipanggil kapan? Ketika yaumul hisab, ya, atau ketika di mizan atau selainnya. Ya, jadi berarti maksudnya adalah dipanggil dalam posisi di mana saja ketika di akhirat. Jadi ketika yaumul hisab, ya, ketika dalam proses penghisaban, ketika dalam proses penimbangan mizan, atau juga dalam proses yang lain. Ya, proses-proses yang kita akan alami di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti. Ya kan, pertama dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar dan seterusnya, kemudian akan melewati apa namanya, yaumul mizan, ya, juga akan melewati yaumul hisab. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu mungkin diawali dari dibangkitkannya kita dari kubur, itu termasuk yud'auna. Jadi dipanggil dalam fase mana saja, ya. Gurran, ya. Jadi gurran itu adalah biasanya itu tanda putih, ya, bayadu fi jabhatil faras. Ya, jadi tanda putih yang biasanya ada di jidat, ya, atau keningnya kuda. Jadi kalau pernah lihat kuda itu kan suka ada yang bagian putihnya, ya, di bagian putihnya itu di bagian jidatnya atau keningnya. Nah, maka istilah gurran itu adalah jidat, ya, kuda yang berwarna putih itu, gurran. Maka yang dimaksud dengan gurran di situ, ya, tentu bukan putih, ya, jidat kuda, bukan. Maksudnya adalah an-nur, yaitu cahaya, yakunu fi wujuhim, yang ada di wajah-wajah mereka. Jadi umat Nabi Muhammad, itu kaum muslimin, nanti di posisi mana saja itu akan disebut atau dipanggil dengan apa namanya, gurran, itu bercahaya wajahnya, insyaallah. Jadi umat Islam itu tandanya itu ciri khas umatnya Nabi Muhammad itu gurran, bercahaya. Karena tentu kan ini sebenarnya menjadi ciri khas umatnya Nabi Muhammad dibandingkan umat selain umat Nabi Muhammad. Kan nanti pada mahsyar atau di hari kiamat nanti kan akan berkumpul tuh manusia-manusia dari setiap zaman, ya. Dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, dan seterusnya, terus gitu, ya, sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad. Nah, maka umatnya Nabi Muhammad itu ditandai dengan bercahayanya wajah, ya, dengan istilah gurran tadi. Ya, tidak hanya bercahaya tapi muhajjilin, dia juga berseri-seri. Ya, jadi berseri-seri itu adalah apa namanya? Ya, enak dipandang, gitu. Nah, sebagian ulama berpendapat muhajjilin itu adalah minat tahjil wa huwa bayadun fi yadayil farasi wa rijlaihi, ya, wal muradu huna aidan an-nur fihi. Nah, jadi ada yang maksud dengan muhajjilin itu juga adalah tanda putih yang biasa ada di kaki, ya, kakinya kuda, ya, atau ya kakinya kuda. Ada kan yang warna putih di apakah itu di pahanya atau di betisnya gitu, ya.
maka itu adalah muhajirin. Nah, dari situ berarti umat Islam itu nanti pada hari kiamat akan bercahaya di wajahnya, juga di tangan dan kakinya, insya Allah ya. Di wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya juga bercahaya. Karena kata gurran itu khusus untuk wajah, dengan muhajirin itu khusus untuk kaki atau tangan. Nah, ini ciri khas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kenapa umat Nabi Muhammad itu bisa bercahaya di wajah dan di tangan dan kakinya? Karena min atharil wudu. Karena itu merupakan bekas, ya, bekas air wudu. Masya Allah. Ya. Dan umat Islam ini kan sehari 5 kali berwudu. Ketika anda sholat ya wudu dulu, ya, kemudian wudu lagi. Ya, kalau nggak salah ya, Bilal bin Rabah, walaupun beliau tidak pernah meninggalkan wudu, tetapi setiap kali sholat beliau tetap wudu lagi, gitu ya. Jadi betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan daripada wudu itu sendiri. Ya. Nah, jadi inilah ciri khas atau kelebihan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sering-seringlah berwudu, gitu ya. Seringlah berwudu, ya, ketika sholat, ya, ketika baca Al-Quran, gitu ya. Kemudian ketika thalabul ilmi, ya, kan salah satu adab thalabul ilmi itu adalah dalam kondisi berwudu. Ya, ketika kita mau ngajar, misalkan, atau ketika mau rapat, ya, masya Allah, kalau mulai rapat dengan wudu, masya Allah, ya, itu kan dikelilingi dengan keberkahan daripada air wudu itu sendiri, ya. Tidak akan mudah marah nanti ya, wajahnya akan senantiasa fresh, seger gitu ya. Ya, apalagi misalkan habis dari lapangan, ya, langsung diajak rapat. Nah, coba dengan wudu. Ya, mungkin itu bisa membantu menyegarkan pikiran dan seterusnya. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, masya Allah ya, ini hadis ini ya memberikan gambaran kepada kita bagaimana ciri khas umat Nabi Muhammad SAW ketika di hari kiamat nanti. Dan itu adalah kita, insya Allah kita. Ya. Kemudian faman istata'a, barang siapa yang mampu atau mampu ya minkum daripada kalian an yutila, untuk memanjangkan gurratahu. Gurrah itu berarti kan cahaya di wajah, ya. Falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau misalkan wudunya itu sebatas wajah di sini, ya, batas wajah ini kan tanda tumbuh rambut ya, baik di kanan kiri ataupun di bawah, itu kan batasannya adalah ini leher, sambungan leher dengan kepala, atasnya bertambah rambut, itu kan wajah. Nah, paman apa namanya? Paman istata'a minkum an yutila, lalu bagaimana biar menambah cahayanya? Maka tambahkan ke leher di sini, ya. Kalau wudhu wajah, saya ingin tambah wajahnya biar bercahaya, tidak hanya wajah, leher ikut juga bercahaya, silakan. Kalau apa kata Nabi lakukan. Gitu. Jadi kalau ingin nambah cahaya ya, di leher kita misalkan ya, kalau telinga kan dapat ya, telinga dapat bagian, tapi leher kan enggak. Ya, leher kan enggak, ketika ini bukan anggota wudhu sebenarnya. Tapi kalau kita ingin menambahkan, kata Nabi, cahayanya tidak hanya di wajah, maka bisa boleh tambah dengan leher, diusap dengan air wudhu, baik belakangnya ataupun ke depannya, insya Allah. Gitu. Nah, jangan lupa jenggotnya juga ya, jenggotnya diusap-usap. Ya, jangan sampai di belakang, di bawah di jenggot ini tidak terkena air. Ya. Kalau ini bagian daripada wajah di sini. Jadi juga jangan lupa ketika membasuh wajah, jenggot juga harus diperhatikan. Ya, makan ke sela-sela jenggot agar dia masuk air ke kulitnya. Apalagi kalau jenggotnya lebat ya, masya Allah, itu harus sampai terus masuk. Nah, jadi ikhwani wa akhwati itu bisa memanjangkan, menambah cahaya yang harusnya ada di wajahnya, bisa dipanjang sampai ke bagian yang lain. Atau tangan kaki juga boleh, gitu ya. Kita ingin memanjangkan bagian tangan sampai siku, kita panjangkan sampai ke sini misalkan ya, boleh. Ya, bahkan sebagian ulama untuk kehati-hatian, karena kan wudhu itu harus sampai ke siku ya,
apalagi kalau misalkan pakai tangan panjang, lalu digulung. Nah, hati-hati gulungannya harus melewati siku. Ya, jangan sampai gulungannya berhenti di sini di siku. Nah, kalau berhenti di siku, khawatir airnya nggak sampai melewati siku ini. Maka harus dilebihkan. Nah, gulungannya sampai melewati siku. Nah, ini baru bisa. Maka disunahkan itu dilebihkan. Ya, tidak sampai batas siku tapi dilebihkan. Ini berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Di sesuatu melebihkan kan sesuatu. Ya, ma la yatimul wajib sesuatu yang tidak akan yang bukan wajib, ma la yatimul wajib tidak akan menyempurnakan yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi selama sesuatu itu bisa menyempurnakan yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, jadi kalau kita ingin tadi dapat cahaya hajil, ya, tidak hanya gurwah gitu ya, lebihkan wudunya, nah, melebihi siku, ya, kanan kiri. Begitupun juga kaki, lebihkan ke atas mata kaki. Kan kalau kita membasuh kaki itu kan sampai mata kaki, tapi lebihkan dikit, ya, lebihkan sampai ke melebihi mata kaki, ya. Nah, hikmahnya juga kalau kita membersihkan tangan ya, sampai ke, mohon maaf ya, ketiak itu kan berarti membersihkan, mohon maaf, kotoran atau keringat-keringat kotor yang ada di ketiak. Gitu, itu salah. Nah, kalau memang bisa ya, kadang-kadang kan susah karena pakai baju ya. Nah, yang penting melebihi sikut ini ya. Kalau ingin nambah cahayanya lebih dikit. Nah, jadi valnya apa? Silakan, kata Rasulullah, lakukan saja jika ingin ada tambahan ya, cahaya bagi kita. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pertanyaan dari hadis ini adalah apa sebab Nabi mengkhususkan ghurrah ya, dengan disebutkan dalam hadis? Apa tujuannya ya? Maka kata Rasulullah, khassa Rasulullah SAW ala ghurrata bi dzikri fi qawlihi faman istata minkum ayyutila ghurratahu lianna mahalaha asrafu a'dha'il wudu wa huwa al-wajh. Karena ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan ghurrah yang itu adalah ke bagian wajah, artinya bercahaya di wajahnya. Karena wajah itu merupakan bagian dari anggota tubuh yang paling mulia. Gitu ya. Dia paling mulia, asrafu a'dha'il wudu. Ya, jadi anggota wajah yang paling mulia. Bahkan ketika kita mau wudu kan niatnya itu ketika membasuh wajah. Ya. Ketika mulai membasuh wajah baru kita niat. Niat untuk melakukan wudu. Gitu ya. Karena di situ mulainya rukun wudu itu kan mulainya dari situ. Rukun wudu niat langsung basuh wajah. Nah itu jadi yang pertama alasannya karena wajah itu adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia, anggota wudhu yang paling mulia, wajah. Yang kedua adalah awaluma yaqau alaihi an-nadhru minal insan. Jadi wajah itu bagian pertama kali yang dilihat oleh manusia. Ya kan, ketika kita bertemu orang kan pasti yang dilihat wajah. Ya, sampai ada istilah kata belum kelihatan batang hidungnya. Nah, kan batang hidung ada di wajah. Kan posisi hidung ada di sini, di wajah ya, bukan di kepala, di atas. Nah, jadi tidak kelihatan batang hidungnya. Sampai sekarang orang tuh nggak kelihatan batang hidungnya. Nah, itu kan istilah ya dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah wajahnya. Nah, jadi Masya Allah, ini wajah itu bagian daripada bagian anggota wudhu yang mulia. Yang kedua adalah orang-orang itu pasti akan melihat wajah pertama kali ketika memandang. Kemudian yahsulu aslu ghurrati wa tahjil bi ghusli ma zada ala ma mutayaqqan ya ma yutayaqqana bihi kamal wajib wa qayatu italatil ghurrah an yagsila safhatayil unuq ma muqaddimati ra's wa qayatu italati tahjil an yastaw'iba al adudaini wasaqaini ya. Jadi asal ghurrah dan tahjil itu dengan membasuh apa yang tambahan, ya, apa yang diyakini selama ini sebagai sebuah anggota wudhu. Itu sampai sikut kalau tangan, kalau wajah sampai batasan ini. Ya, ini sebagai wajib. Maka boleh saja kita menambahkan dengan membasuh, ya, unuk itu leher.
dengan depannya. Ya, di depan ini. Ya. Atau juga waghayatu itolati tahjil, juga untuk tadi tahjil, muhajjil itu. Yang melebihkan basuhan di tangan dan di kaki. Nah, so ini apa namanya? Untuk mendapatkan tambahan cahaya tadi. Nah, sebagian ulama memang ada yang berpendapat innahu la yustahabbu ziyadata fawqal mirfaqi wal ka'bi famardudu bima subita min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fi'li Umar ibni Umar wa amalil ulama'i wa fatawahihim alaihim. Nah, memang sebagian ulama ada yang tidak mensunahkan, ya, menganggap itu bukan kesunahan, yaitu melebihkan basuhan anggota wudhu, baik wajah ataupun tangan tadi atau kaki. Ya, kenapa? Karena hal itu tertolak dengan apa yang ditetapkan dalam perbuatan Nabi, perbuatan Abu Hurairah, perbuatan Ibnu Umar, dan perbuatan para ulama dan fatwa-fatwa mereka terhadap hal itu. Gitu. Jadi memang ada berpendapat seperti itu. Ini memang ikhtilaf. Ya. Makanya kita mungkin dalam kajian, ya, yang namanya ikhtilaf dalam masalah fikih itu pasti akan terjadi. Di dalam Islam itu kan ada perbedaan yang bisa disatukan, ada perbedaan yang memang tidak bisa disatukan. Susah. Dan justru ketika disatukan akan timbul konflik antara sesama muslim. Nah, perbedaan yang tidak bisa disatukan itu contohnya perbedaan ikhtilaf di kalangan pendapat para ulama atau masalah-masalah fikih. Masalah fikih itu ya apa namanya? Banyak ikhtilafnya. Maka tinggal bagaimana kita mengkaji lebih banyak lagi literasi, mengkaji sumber-sumber yang lain ya untuk bisa menghormati perbedaan yang diyakini oleh kaum muslimin. Padahal sesama muslim, ya. Sebagaimana hadis sebelumnya, kita tidak boleh wala tabaghadu wala tahasadu, ya. Tidak boleh saling benci, tidak boleh saling hasad, wala tadabaru, ya, tidak boleh saling berpaling wajah, ya. Cuek-cuekan gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi kita ingat kepada hadis itu lagi. Nah, sedangkan perkataan Rasulullah SAW dari kalimat tadi ya, faman istata'a an yutila falyaf'al, ya, an yutila ghurratahu falyaf'al. Nah, kalau melihat hadis itu menunjukkan bahwa apa? Kebolehan, ya. Jadi faman zada ala hadza aw naqasa faqad asa'a wa dhalama. Fal muradu az-ziyadatu fi 'adadil marat. Wa naqsu 'anil wajib la ziyadata fi tatwili ghurrati wa tahjil. Gitu. Jadi siapa saja yang menambah ala hadza aw naqasa atau mengurangi, maka itu termasuk perbuatan buruk, asa'a wa dhalama dan dhalim. Maka yang dimaksud dengan az-ziyadah fi 'adadil marat itu adalah ziyadah dalam hal bertambahnya usapan, gitu. Wa naqsu 'anil wajib la ziyadata fi tatwil ghurrah wa tahjil. Dan dimaksud dengan mengurangi yang wajib itu bukanlah bertambah dalam memanjangkan ghurrah ataupun tahjil. Nah, jadi ulama-ulama yang memandang tidak boleh menambah ghurrah, ya, usapan wajah ataupun tangan, karena melihat hadis Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW berwudu selama 3 kali. Jadi ketika Nabi wudu 3 kali, ya kan, basuh wajah 3 kali, ya, basuh tangan 3 kali maksimal, ya, basuh kaki 3 kali, seterusnya itu 3 kali semua. Maka setelah 3 kali Rasulullah bersabda, faman zada ala hadza aw naqasa, ya, barang siapa yang menambah lebih daripada 3 kali atau kurang daripada 3 kali, faqad asawa dzalama, maka dia telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Nah, jadi maksud dengan zada wa naqasa itu bukan menambah area yang dibasuh, bukan. Tapi yang dimaksud di situ adalah menambah bilangan basuhan, gitu. Yang awalnya 3 kali jadi 4 misalkan. Nah, nggak boleh 4 atau kurang dari 3 kali misalkan gitu. Nah, ini hadis itu maksudnya ke sana. Nah, jadi para ulama yang berpandangan, ya, bahwa tidak boleh menambah area basuhan itu, yang menggunakan dalil ini itu kurang tepat menurut pendapat kitab ini. Jadi yang tepat maksud hadis itu adalah zada wa naqasa itu bukan menambah area basuhan wudu,
tapi itu menambah berapa kalinya kita membasuh. Ya. Ya, ala kulli hal ini adalah memang perbedaan. Tetapi sikap kita bagaimana? Sikap kita ya ambil yang tadi saja, insya Allah tidak masalah. Membasuh melebihi daripada seharusnya sebagai bagian daripada tadi perintah Rasulullah SAW atau anjuran Nabi SAW. Ya, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka kita lakukan saja. Ambil sebagai bagian daripada kesunahan Nabi SAW. Baik, itu ya kira-kira. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ta'limi ummatihi. Semangat Nabi, ambisi Nabi untuk mengajari umatnya. Ini semua hadis yang diajarkan itu adalah merupakan bukti ya bahwa Nabi itu sangat semangat sekali, bergirah sekali untuk mengajarkan kepada umatnya. Ya. Kemudian yang kedua, fadlu ihsan wudu'i wastihbabi itolati ghurrati wa ta'jil. Ya, keutamaan menyempurnakan wudu. Ya, memperbagus wudu. Ya, wudu itu harus kita perbagus. Jangan terlalu terburu-buru ketika kita mau sholat, wudunya terburu-buru. Ya, khawatir ada bagian rukun wudu yang tidak terbasuh dan itu menjadi tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, itu nyambung nanti ke sholat. Sholatnya pun jadi tidak sah. Karena jumlah airnya banyak ada ya. Kemudian kesunahan untuk menambah atau memperpanjang area basuhan gurrah wajah, watahjid dan juga tangan dan kaki. Itu adalah bagian daripada kesunahan. Istihbab. Nah. Kemudian yang ketiga, istihbabul muhafadzati ala wudu'i wa sunnatihi al-masyru'ati fihi. Ya, kesunahan untuk menjaga wudu. Ya, baik sekali kalau kita punya kebiasaan menjaga wudu. Ya, menjaga wudu itu setelah wudu kita tidak batal terus sampai masuk datang waktu sholat. Ya, kemudian kita wudu lagi. Kalau kita batal di tengah jalan kan namanya manusia ya pasti akan ada batalnya. Ya batal mungkin buang angin atau batal karena buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan menjaga wudu itu adalah bukan berarti dia tidak batal gitu. Menahan agar tidak batal gitu jadi penyakit nanti. Ya kalau batal wudu lagi gitu maksudnya. Ya. Batal wudu lagi terus dia jaga, ketika batal dia wudu lagi dia jaga terus batal wudu lagi gitu. Nah, jadi yang maksud dengan menjaga wudhu itu bukan berarti kita tidak boleh batal. Ini khawatir ya. Nanti saya nggak mau jaga wudhu. Mau kentut, mohon maaf ya ditahan, ya mau BAK ditahan, mau BAB ditahan, biar nggak batal wudhunya. Bukan begitu. Maksudnya adalah, ya kalau itu ditunaikan tuh termasuk hajatul udwiyah gitu. Kalau tidak ditunaikan, ya takutnya jadi penyakit. Jangan jadi penyakit, membawa mudarat buat tubuh kita gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah kalau batal ya wudhu lagi. Gitu loh. Kemudian dia perlu hajat lagi ya tunaikan dan wudhu lagi gitu. Nah jadi itu jadi sunnah menjaga wudhu setiap hari insyaallah ya, bahkan disunahkan pula kalau kita mau tidur pun itu punya wudhu. Kemudian yang keempat adalah isbaghul wudhu'i min husnil iman ya, jadi menjaga wudhu itu bagian daripada bagusnya iman atau baiknya iman. Yang kelima, bayanu ma'addahu Allah Ta'ala minal fadli wal karamati li ahli wudu. Ya, hadis ini juga menjelaskan tentang janji Allah. Ya, atau Allah menyiapkan bagi orang keutamaan dan juga kemuliaan bagi ahli wudu, bagi orang yang suka berwudu. Insyaallah ini merupakan bagian daripada pemuliaan dan pemberian fadilah keutamaan pada orang-orang yang senantiasa senang berwudu atau menjaga wudu. Yang keenam, azmu fadlillahi ta'ala bi an yunawwira a'dha'a ahli wudu'i yaumal qiyamah. Ya. Bagaimana Allah memberikan keutamaan yang besar ya dengan cara memberikan cahaya terhadap anggota orang-orang yang suka berwudu pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan bercahaya itu ketika nanti hari kiamat. Nah, walaupun ya demikian, kita di dunia saja, ketika orang-orang itu suka berwudu kan kelihatan wajahnya. Ya, wajah orang yang suka wudu, tidak melihat wajahnya warnanya macam-macam ya, tapi akan terlihat bahwa dia memang wajahnya penuh dengan cahaya. Ya, jadi ingat, lihatnya tuh enak itu, bukan melihat orang yang tidak pernah wudu itu kan kayak apa tuh wajahnya itu ya. Ya walaupun dia wajahnya warna putih, tapi karena dia nggak pernah berwudu tuh terlihat sekali karismanya itu tidak ada.
Ya, jadi ini Masya Allah ya, kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW karena hanya wudhu saja. Allahu Akbar, ya. Karena hanya wudhu. Ya, maka sempurnakanlah wudhu kita, perbaiki wudhu kita, ya, seriusi wudhu kita, jangan main-main asal-asal wudhunya, asal basuh misalkan, ya. Tapi sempurnakan wudhu kita, insya Allah. Kalau itu kita lakukan, Allah ganti atau Allah janjikan bagi kita mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti. Dan tentu ya ketika orang berbicara tentang orang sering wudhu itu kan berarti dia sering sholat. Ya kan? Sholatnya nggak ditinggalin, yang wajibnya bahkan mungkin nambah yang sunnah, ya. Kemudian juga dia ketika ngaji, ya kan dia juga berwudu, masya Allah. Jadi kehidupan sehari-harinya penuh dengan kebaikan karena diisi dengan wudu, ya kan. Maka tentu orang yang bercahaya ketika hari kiamat wajahnya atau tangan dan kakinya tentu dia merupakan jadi ahli surga gitu loh. Ya, jadi wudu itu bukan sekedar punya cahaya wudu itu, tapi itu menjadi isyarat, ya, menjadi tanda bahwa orang yang suka berwudu itu akan masuk surga. Kenapa? Karena dengan wudu itu dia akan menunaikan kewajiban sholat, ya kan, menyelesaikan hadas besar, misalkan ya, dan sebagainya. Itu dengan wudu itu, semua kebaikan dia lakukan. Masya Allah, ya. Nah, berbeda dengan orang yang nggak pernah wudu. Kalau nggak pernah wudu berarti kan nggak pernah sholat. Kecuali mungkin kalau dia nggak ada air, misalkan tayamum lah, misalkan. Nah, itu bisa. Tapi kan masa tiap hari tayamum, ya begitu. Jadi, masya Allah. Seperti hanya ketika Nabi mengisyaratkan bahwa terompahnya Bilal itu ada di surga. Kan nggak mungkin yang masuk surga terompahnya saja. Itu kan penyebutan sebagian untuk yang masuk keseluruhan gitu. Disebutnya itu adalah terompah, sebenarnya adalah orang yang masuk surga. Nah, karena terompah itu kan nggak mungkin bisa dipakai, nggak bisa jalan kalau nggak ada yang memakainya. Siapa yang memakainya? Itu Bilal bin Rabah. Maka insya Allah kita ahlul wudu ya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis ini. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu hadis yang pertama pada hari ini. Yang kedua adalah hadis tentang keutamaan membangun masjid. Ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala innakum aktsartum wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Insyaallah. Ya, ini hadis bagi orang-orang yang memang sekarang sedang membangun masjid. Ini adalah keutamaan yang akan didapatkan. Baik, an Utsman bin Affan, dari Utsman, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Inda qaulin nas, ketika berbicara kepada orang-orang, fihi, di dalamnya, hina bana masjid Rasul, ketika beliau Utsman itu membangun masjidnya Rasul, berarti Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi, Nabawi ya, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Utsman radhiyallahu anhu katakan? Innakum aktsartum. Sesungguhnya kalian ini banyak, ya, banyak ngomong. Aktsartum. Yani ai al-kalamu fil inkari ala ma aradat fi'luhu min tawsi'atil masjid. Ya, jadi saking banyaknya orang-orang yang ngomong kepada Utsman terkait dengan upaya Utsman untuk meluaskan Masjid Nabawi. Ini kan pertama kali ya, Masjid Nabawi itu diperluas itu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu upaya Utsman untuk memperluas masjid itu banyak diomongin sama orang-orang lain pada saat itu. Jadi dianggapnya bid'ah mungkinnya waktu itu ya, atau tidak sesuai dengan perintah Nabi dan sebagainya. Anggapannya begitu. Maka kemudian Utsman mengatakan innakum aktsartum, kalian itu terlalu banyak ngomong. Jadi terlalu banyak ngomong yang mengingkari usaha Utsman radhiyallahu anhu untuk memperluas memperluas Masjid Nabawi pada waktu itu. Gitu ya. Kemudian wa inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun satu masjid,
yabtaghi bihi wajhallah, yang mengharapkan wajahnya Allah, maksudnya ridho Allah, banallahu, maka Allah akan bangunkan lahu baginya mislahu, semisalnya, semisal masjid yang dibangun itu fil jannah, di surganya nanti. Nah, jadi ungkapan penolakan-penolakan yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu kepada Utsman terkait dengan upaya atau rencana Utsman untuk memperluas Masjid Nabawi, kemudian Utsman menjawabnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Insyaallah. Ya. Jadi barang siapa yang membangun satu masjid, satu masjid saja, dan kemudian dia membangun masjid itu yabtaghi bihi wajhallah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, banallahu, maka Allah akan bangunkan baginya mislahu, semisal satu masjid yang dia bangun tadi, fil jannah, di surganya nanti. Insyaallah. Ya, jadi siapapun yang membangun masjid dimanapun itu, di komplek perumahan misalkan ya, kemudian di kampung misalkan, ya kita nyumbang deh buat bangun masjid, ya. Anda nyumbang semennya, ya. Anda nyumbang batakonya misalkan. Anda nyumbang besinya, yang nyumbang pasirnya misalkan. Anda nggak bisa nyumbang apapun, Anda nyumbang tenaga aja deh, Anda ikut ngaduk misalkan. Insya Allah itu menjadi bagian daripada orang-orang yang membangun masjid. Ya. Karena kalimat bana di sini kita perhatikan di bawah ya. Adallahu lahu baitan fil jannah mislah. Jadi ini maksud dengan banallahu lahu mislah fil jannah, Allah akan membangunkan satu rumah di surga yang semisal dengan bangunan masjid yang dibangun. Nah, maksud Utsman adalah, Utsman itu kan berencana untuk merenovasi masjid, memperbaiki, kemudian melebarkannya, memperluasnya. Maka dengan hadis ini, maksud Utsman adalah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada umat bahwa ya Masjid Nabawi ini kan memang segitu, tapi diperluas. Berarti tambahannya itu menjadi bagian daripada upaya Utsman bin Affan untuk membangun masjid lagi. Nah, pengertian memperluas itu sama dengan membangun lagi kan, membangun pinggir-pinggirnya dan sebagainya. Nah, jadi itu bagian daripada membangun juga, merenovasi juga termasuk bagian daripada membangun masjid. Ya, apalagi misalkan menjadi lebih luas, menjadi lebih tinggi, bangunannya ada 2 lantai, misalkan karena jamaahnya yang penuh, misalkan ya, seperti Masjid Nabawi itu kan, masya Allah ya, itu kan diperluas sampai sekarang itu sampai berapa hektar itu ya, 100 berapa hektar, bisa nampung berapa juta orang masuk ke situ, ya, masya Allah. Itu menjadi bagian daripada pahala jariah, ya. Karena orang melakukan ibadah di masjid itu, ya, bertafakur, berzikir, baca Quran, dan seterusnya, itu karena bangunan masjid itu. Berarti dia akan mendapatkan pahala jariah, ya, selama masjid itu dilakukan atau digunakan untuk menambah pahala itu. Gitu ya. Baik, kita coba bahas satu persatu ya biar runut. Nah, makna yang pertama, inda qaulin nasi fihi ay inkaruhum ala Utsman. Jadi memang pada waktu itu banyak orang-orang yang mengingkari Utsman. Kenapa? Karena fi binaihi wa tausiatihi, karena upaya Utsman bin Affan untuk membangun kembali Masjid Nabawi dan memperluasnya. Banyak orang-orang yang mungkin mengingkari, menolak. Ya, ini kan udah dibangun pada zaman Nabi segini, kenapa ditambahin lagi? Nah, dianggap bid'ah lah mungkin waktu itu ya. Hina bana yani ai hina syara'a fi tausiati wa tajdidi masjid Rasulullah. Ya, ketika Utsman itu bukan membangun ya, maksudnya memperbaiki ya, dan memperluas dan memperbaharui masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Rasul maksud di sini adalah masjidnya Nabi, yaitu Masjid Nabawi ya. Yuradu tausi'atahu wa huwa ala halatihi al-ula. Liannahu lam yunshi'hu min jadidin wa innama wassa'ahu wa syayyadahu wa kana dhalika sanatu 30 ya minal hijrah. Sanata 30 minal hijrah.
Waqad utliqa al-bina'u ala tawsi'ati wa tajdid. Ini terjadi pada tahun 30 Hijriah. Jadi pembangunan atau perluasan Masjid Nabawi terjadi pada tahun ke-30 Hijriah, yaitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Innakum aktsartum ay al-kalamu fil inkar ala ma raddat fi'lahu min tawsi'atil masjid. Tadi sudah ya. Ya, masjidan sawa'un kana kabiran aw saghiran. Jadi barang siapa yang membangun masjidan, baik masjidnya itu kecil atau besar, nah memang tidak dibatasi ya, mau kecil mau besar. Ya, yabtagi bi wajhallah ay yaqsidu ridallah wa la riya wala sum'ah isyaratun ila ikhlas. Nah, jadi membangun masjid karena mengharapkan ridho Allah, maksudnya membangun masjid bukan karena riya, ya. Bukan karena ingin dilihat orang, ya. Apalagi ya walaupun penamaan masjid ya, nama masjid itu kadang-kadang nama orang ya. Misalkan ada masjid dibangun oleh namanya siapa, misalkan Ahmad, kemudian dikasih nama Masjid Ahmad misalkan. Ya, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Di Mekah juga kan ada Masjidul Bilal ya, masjid apa namanya Amr bin As gitu ya. Masjid-masjid itu ada, masjid di Turki ada Masjid Muhammad Al-Fatih misalkan. Nah, boleh-boleh saja. Ya, selama memang hatinya itu tidak ingin dapat ria, tidak ingin ria disebut apa dilihat sama orang, atau sum'ah. Sum'ah itu kan ingin didengar, ya, ingin diperhatikan. Wah, aku nih baru bangun masjid, ya pamer, ya dan sebagainya. Ya, maksudnya adalah ini menjadi isyarat bahwa membangun masjid harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, juga bukan karena sum'ah, ya. Ini isyarat. Nah, memang takaran ikhlas itu tidak bisa diukur dengan apa-apa ya, kecuali kalau dirinya sendiri. Ya, kita juga nggak bisa nilai seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Semuanya dikembalikan kepada hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak juga orang yang misalkan bangun masjid lalu dia foto di Facebook atau di sosmed ya. Bisa jadi niatnya untuk memotivasi orang lain agar bisa bangun misalkan. Itu juga nggak tahu niatnya. Ya. Apa namanya, bisa jadi orang yang tidak share kemana-mana tapi dia sebenarnya ingin didengar juga lewat lisan ke lisan misalkan dia omong itu masjid bangunan siapa ya, saya yang bayarin. Jadi niatnya bukan karena yang lain tapi ikhlas. Jadi yabtagi bihi wajhallah maksudnya ikhlas ridha Allah. Banallahu mislahu fil jannah, yani adallahu lahu baitan fil jannati mislah wal mumassilatu fi musammal bait faqat ama fi sa'ati wal miqdar wal has wal hus fa baitul jannati afdalu min buyutid dunya ad'afu. Masyaallah ya. Jadi dengan mana kalimat banallahu lahu mislahu fil jannah itu Allah menyiapkan ya rumah di surga seperti dengan rumah atau masjid yang dibangun di dunia. Kalau di masjid apa masjidnya kecil, rumahnya mungkin kecil. Kalau masjidnya besar, rumahnya besar. Masjidnya luas, ya rumahnya juga luas. Ya, walaupun sebutkan di bawahnya itu oleh penulis kitab ini, keluasan atau ukuran atau bagus tidaknya masjid yang di surga itu tentu akan lebih bagus dibandingkan rumah yang di dunia, berkali lipat-lipat, berlipat-lipat. Misalkan dia bangun masjid di dunia kecil dengan ala kadarnya, balasannya bukan seperti itu, balasannya lebih daripada itu, gitu, berlipat-lipat. Gitu. Masya Allah, ini maha apa namanya rahiman Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Baik, apa sifat masjid Rasul pada masa Rasulullah dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin? Ya. Jadi bana Rasulullah SAW masjidahu bitubil labin wa ja'ala saqfahu minal jarid wa ja'ala madatahu min juzu'in nakhl. Ya, wa dhallal masjid kadzalika fi ahdi Abi Bakr Siddiq wa fi ahdi Umar radhiyallahu anhu
qama bi'adati bina'ahu ala hayati allati kana 'alaiha. Jadi bangunan masjid pada masa Nabi itu masih sangat sederhana, ya, di mana masjidnya itu dibangun dengan lumpur, ya, gitu ya. Kemudian juga dibangun atapnya dengan batang atau pelepah, ya, kurma. Kemudian tiang-tiangnya dibangun dari batang-batang pohon kurma, ya. Kemudian juga masjid itu terus seperti itu sampai pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga masih seperti itu. Pada masa Umar bin Affan juga Umar bin Khattab juga begitu. Nah, jadi pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Umar bin Khattab, kondisi masjidnya yang sama seperti dibangun pertama kali pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu datanglah masa Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, qama bitajdidin wa tausi'ati Masjidil Rasul ala tariqati mukhtalifah fil bina'i wa tasydid. Ya, nah datanglah pada masa Utsman bin Affan, Utsman itu merenovasi dan memperluas masjid itu dengan cara yang berbeda dengan pada masa Rasul. Dulu mungkin bahan-bahannya sekedarnya ala kadar, ya, tapi pada masa Utsman ada bahan-bahan yang baru mungkin, ya. Ya, bahan bangunan yang baru yang digunakan Utsman, ya, untuk membangun masjid, bangun kembali Masjid Nabawi. Nah, ini kan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kok Utsman bangunnya beda sama seperti Nabi, ya, tidak sama seperti Nabi, bahan bangunannya seterusnya itu kan. Tadi yang dibilang bid'ah tadi itu, mungkin bid'ah itu Utsman melakukan bid'ah. Nah, mungkin masuk bid'ah itu bid'ah dalam konteks bahan-bahan bangunannya dan cara membangunnya berbeda dengan cara dan bahan bangunan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kan perkara bangunan ini. Maka kalau ditanya siapa pertama kali yang merenovasi Masjid Nabi, ya Utsman bin Affan. Ya. Karena posisi beliau waktu itu sebagai khalifah, maka beliau memerintahkan timnya untuk membangun kembali Masjid Nabawi. Yang dimaksud dengan dibangun oleh Utsman itu bukan berarti Utsman membangun sendiri, ya, maksudnya dengan perangkat, karena beliau sebagai kepala negara waktu itu. Ya. Kemudian yuragibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ummatahu fi bina'il masjid. Ya, fi bina'il masajid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat menyukai, ya, dalam hadis ini umatnya yang membangun masjid. Ya. Wa imaratuha, dan tidak hanya membangun masjid, tetapi juga memakmurkannya, memakmurkan masjid. Sawaun kanat saghiratan aw kabiratan, baik masjid itu kecil ataupun masjid itu besar. Ya, bahkan sebagian riwayat lain menyebutkan man banallahu masjidan walau ka mafhasi qatatin. Ya. Jadi barang siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid, ya. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walau ka mafhasi qatatin, walaupun sebesar sarang burung. Jadi walaupun dia bangun masjid seperti sarang burung, ukurannya, bahkan disebutkan ta'irun sogir, burung yang paling kecil apa sih? Yaitu sebesar sarang burung yang paling kecil. Nah, itu jadi wamabhas itu maksudnya itu nih. Ya, jadi sarang burung yang paling kecil, kototin itu. Maka Allah akan ganti. Allah akan bangunkan di surga nanti, ya, yang tentu lebih baik daripada sekedar sarang burung kecil tadi. Nah, berarti dari sini kita bisa tarik kesimpulan, kalau kita membangun masjid, walaupun kita hanya bisa di bagian kecilnya saja, misalnya catnya saja deh saya sumbang, itu juga insya Allah kebagian. Atau keramiknya saja, atau mungkin obeng bautnya saja, misalnya. Atau kacanya, ya, atau saya ngasih makan itu deh pegawainya, misalkan, nah, itu masalah kebagian. Jadi semuanya akan kebagian, baik yang membiayainya, baik yang membangunnya. Ya. Nah, jadi semua orang yang terlibat dalam pembangunan suatu masjid, maka Allah akan ganti dengan dari bangunan atau rumah yang semisal dengan bangunan masjid itu. Dan tentu lebih baik adaf, dan lebih berlipat-lipat dari apa yang dibayangkan di dunia ini. Masya Allah.
Baik. Jadi ini sebenarnya maksud kalimat kamaf hasin kototin itu mubalaghah ya, hiperbola. Maknanya bukan berarti membangun masjid yang seuprit kan gimana sholatnya? Sebesar burung kecil kan bangun masjid, maksudnya itu adalah mubalaghah, hiperbola. Maksudnya sekecil apapun masjid yang dibangun maka Allah akan gitu loh. Nah, baik, itu kira-kira ya hadis yang terakhir berkaitan dengan dorongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk bersemangat dalam membangun masjid dan bersedekah untuk membangun masjid, karena masjid merupakan syiarul muslim, bagian daripada syiarnya kaum muslimin atau syiarul Islam, syiarnya Islam yang tampak di dunia. Dan insya Allah ya, kalau kita lihat penelitian, masjid yang dibangun terbanyak di dunia ini ternyata masjid yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain itu Indonesia pasti termasuk negara yang paling banyak masjidnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, dengan itu menjadi tanda-tanda keimanan masyarakat kita makin bertambah dan juga keberkahan akan turun dari Allah Subhanahu wa taala baik dari langit maupun dari bumi insyaallah. Mungkin demikian ya, karena waktu sudah masuk asar, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsira atas penyampaian materi pada kesempatan sore hari ini. Untuk ditanya jawab silakan nanti rekan-rekan langsung tanyakan saja di grup teman-teman yang sudah waktu masuk asar. Insya Allah pembahasan tentang dua hadis ini insya Allah bermanfaat, apalagi juga sedang mengusung tema di Adrena ini memakmurkan masjid itu saja. Masya Allah. Assalamualaikum, terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.